Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Tik-Tik Widaningsih, MPD, selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat berdiri di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pidato dalam rangka untuk memenuhi ujian praktik bahasa Indonesia yang bertemakan Semangat Wirausaha pada Generasi Muda. Seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang ingin menjadi miskin. Namun, apa yang terjadi bila semua orang menjadi sukses dan kaya? Disinilah kecerdikan kita dibutuhkan, mengingat persaingan di era yang akan datang semakin ketat. Terlebih lagi di era globalisasi ini, di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi semakin pesat. Perlulah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan di masa depan tersebut. Sukses adalah impian semua orang. Kesuksesan bisa dicapai dengan 1000 cara. Tapi, untuk bisa menjadi orang sukses tentunya dibutuhkan kerja keras, doa, dan juga strategi yang cerdas. Salah satu pintu kesuksesan adalah dengan menjadi wirausaha. Berusahalah hidup dengan langkah yang berani. Keputusan yang besar akan membuat perubahan yang besar dalam hidup kita. Apalagi di era yang serba canggih ini, kemajuan zaman dan teknologi menjadi pemicu bagi kita untuk memanfaatkan sebagai peluang menghasilkan keuntungan. Generasi yang dekat dengan teknologi adalah sumber pasar yang baru bagi para wirausaha. Teknologi yang semakin canggih juga memudahkan kita untuk menciptakan peluang bisnis. Teman-teman semua yang saya sayangi, ada beberapa hal yang harus kita tanamkan dan kita kembangkan untuk kemudian hari. Yang pertama, kita harus berani untuk bermimpi. Mimpi membuat seorang manusia menjadi hidup. Seseorang harus membayangkan terlebih dahulu apa yang dia kerjakan untuk merealisasikan angannya kemudian hari. Silahkan dan selamat untuk memilih. Jangan pernah takut bila mimpi tersebut belum tercapai. Jika di benak kita hanya ada kata takut, maka kita akan gagal. Namun bila kita bertekad agar sesuatu menjadi kenyataan, maka otak kita akan menggerakkan seluruh anggota tubuh kita, bahkan alam semesta, untuk mengusahakan apa yang kita inginkan. Mengutip slogan yang sering digunakan oleh legenda komedi Indonesia, yaitu Warkop DKI ini, bermimpilah sebelum bermimpi itu dilarang. Yang kedua, di samping kita bebas bermimpi, kita juga diperlukan disiplin yang tinggi serta fokus pada mimpi kita tersebut. Tidak jarang orang terlalu banyak bermimpi tetapi lupa untuk menyiasatinya. Akan sangat menyenangkan jika dari hobi dan bakat kita bisa menghasilkan sesuatu. Kita harus cermat dan fokus pada tujuan kita dan memanfaatkan peluang apapun. Setelah mengetahui potensi diri dan fokus, kita harus berusaha untuk mencapai tujuan dengan konsisten dan disiplin. Konsisten yang saya maksud adalah menyelesaikan segala sesuatu yang telah kita mulai dengan penuh komitmen. Kita sebagai rakyat Indonesia kaya akan waktu, tapi miskin akan kedisiplinan, sehingga membuat bangsa ini masih tertinggal dari bangsa yang lainnya. Kita harus membiasakan diri untuk disiplin, datang dan menyelesaikan tugas tepat waktu, belajar mengatur waktu dan istirahat yang cukup akan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan taktis. Ketiga, hal ini adalah hal yang paling dibutuhkan dalam masyarakat, yaitu kreativitas dan inovasi. Zaman semakin canggih tetapi sumber daya alam semakin sedikit karena manusia telah mengeksploitasi segalanya. Di tangan seseorang yang biasa, suatu barang hanya tinggal nama. Tetapi di jemari seorang yang kreatif, suatu barang biasa itu menjadi luar biasa bahkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Disinilah kita harus memiliki keterampilan dan imajinasi yang tinggi untuk memproduksi barang atau jasa. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Di saat orang sibuk mencari lowongan, kita sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Jika hal ini terus dikembangkan terutama pada generasi muda, maka tidak akan ada lagi ketergantungan dengan importir asing. Produk Indonesia yang mampu bersaing dengan produk asing mampu membuat Indonesia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Dan yang keempat adalah gigih atau pantang menyerah dalam usaha mencapai mimpi kita. Tidak selamanya jalan hidup itu terasa mulus, jadi suka duka dalam kehidupan harus kita jalani dengan penuh kesabaran dan kegigihan serta semangat pantang menyerah. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda.
Kegagalan adalah proses menuju keberhasilan dan bukan akhir dari segalanya. Maka, saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai generasi muda ini harus memiliki kegigihan dan semangat tekad membara demi mewujudkan negeri Indonesia yang sejahtera, makmur, dan lebih maju. Teman-teman pelajar yang berbahagia, menjadi pengusaha dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada saat ini adalah kunci kesuksesan. Ciptakanlah peluang usaha dari problematika lingkungan sekitar kita karena negeri ini butuh lebih banyak wirausaha muda dibandingkan dengan karyawan. Menjadi wirausaha juga merupakan bentuk kecintaan kita pada tanah air. Dengan menjadi seorang wirausaha, kita bisa membuka kesempatan kerja bagi sesama, mengurangi pengangguran, dan juga membantu pertumbuhan perekonomian negeri. Kita bisa menjadi bagian dari kemajuan negeri. Kita bisa menjadi salah satu bagian dari anak bangsa yang telah berjuang mengenaskan kemiskinan negara. Maka tak ada salahnya menjadi wirausahaan muda, meskipun dibutuhkan proses untuk sampai pada titik kesuksesan. Tapi menjadi wirausaha akan membuat hidup kita sepenuhnya berubah. Wirausaha adalah kunci penggerak perekonomian bangsa. Jadi, mulai sekarang berpikirlah untuk bisa menciptakan peluang bisnis, bukan hanya bisa menjadi masyarakat yang konsumsi semata. Dari apa yang telah saya sampaikan tadi, terlebih dahulu kita sadari bahwa kedepannya persaingan akan semakin ketat dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi, itu juga tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Tentu tidak akan ada sukses apabila kita hanya menopang dagu di atas tangan kita, sedangkan tangan kita belum menopang beban hidup kita. Maka dari itu, kita harus memiliki semangat wirausahaan seperti berani bermimpi, fokus pada tujuan, disiplin, memiliki jiwa kreatif, dan gigih dalam menghadapi tantangan ini. Dan sebelum mencapai cita-cita, tercapai dahulu mendapat nilai ujian yang bagus dengan belajar dengan giat, disiplin, dan gigih. Saya harap teman-teman dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Demikian pidato ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.